Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tanpa panjang lebar, let's go masuk ke intro. Film yang diawali dengan pasangan suami istri dan juga mempunyai satu anak laki-laki. Sebut saja mereka Sinta dan Gozali. Ketika Gozali ingin berangkat ke kantornya dan juga mengantarkan anaknya ke sekolah, Sinta pamit akan pergi ke kota untuk menghadiri acara ulang tahun rekan kerjanya. Dan tak lama kemudian mereka pun berangkat ke tempat tujuan masing-masing. Sesudah menghadiri acara ulang tahun tersebut, Sinta kesulitan membawa barang-barangnya dikarenakan cuaca buruk. Terjadi angin yang begitu kencang sehingga paha mulus Sinta terlihat dengan jelas. Ketika ia mencari taksi, secara tidak sengaja ia bertabrakan dengan seorang pemuda yang membawa beberapa buku, hingga membuat kaki Sinta terluka. Sebut saja namanya Rido. Di sana Rido membantunya untuk mencarikan taksi untuknya. Namun tidak ada satupun taksi yang mau berhenti karena angin kencang tersebut. Rido berbaik hati mengajak Sinta untuk mampir ke rumahnya sembari membersihkan luka di kakinya. Sesudah sampai di dalam, Sinta terkejut dengan banyaknya buku-buku di rumahnya. Dari saking banyaknya buku-buku, rumah Rido seperti bukan rumah, melainkan sebuah perpustakaan. Sinta pun membersihkan lukanya dan membaca buku yang ia suka. Dan tak lama kemudian Sinta pamit untuk pulang dan tidak lupa pula ia berterima kasih atas kebaikan hati Rido itu. Namun sebelum ia pulang, Rido memberikan sebuah buku yang Sinta baca, di mana buku tersebut untuk kenang-kenangan bahwa Sinta pernah mampir ke rumahnya Rido. Sinta pun dengan senang hati menerimanya. Singkat cerita, di rumahnya Sinta menceritakan semuanya kepada Gozali yang telah terjadi pada tadi siang, termasuk pemuda ganteng yang sudah menolongnya itu. Akan tetapi sepertinya Gozali tidak terlalu menanggapi semua yang dikatakan Sinta. Namun tidak dengan Sinta, entah mengapa ia selalu teringat kepada Rido. Padahal umurnya berbeda jauh dengannya, seakan-akan ia sudah lupa jika ia sudah berkeluarga. Tak berselang lama, Sinta teringat akan buku yang diberikan Rido untuknya. Ketika ia mau membaca buku tersebut, ternyata di dalam buku itu ada selembar kertas yang berisikan nomornya. Tidak berpikir lama, di sini Sinta mencoba menghubunginya kembali, karena ia selalu teringat dengan ketampanannya itu, dan sepertinya ia mulai jatuh cinta kepada Rido pada saat bertemu dengannya kemarin. Ia menelpon Rido berdalih untuk mengucapkan terima kasih lagi atas bantuannya kemarin, padahal ia sudah mulai ada perasaan kepadanya. Singkat cerita saat suaminya berangkat ke kantor, di sini Sinta berencana ingin mampir ke rumahnya Rido lagi tanpa memberitahu suaminya. Seharian Sinta menghabiskan waktu bersama Rido, dimulai dari membaca buku, dan mereka pun bersenang-senang menari bersama layaknya pasangan kekasih. Sekilas di pikiran Sinta tersadar bahwa yang dilakukan itu dengannya salah, ia pun segera pergi dari rumah Rido. Di saat ia kembali lagi untuk mengambil mantelnya yang ketinggalan, di saat itu pula Rido tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan memeluk Sinta erat-erat. Namun di sini Sinta bukannya melawan, malah ia pasrah dengan apa yang semua dilakukan Rido terhadapnya. Terjadilah mantap-mantapan seorang pemuda dengan emak-emak di sana. Selepas pulang dari sana, di perjalanan Sinta menangis seakan-akan ia menyesal telah melakukan kuik-kuik dengan orang lain, padahal ia sudah berkeluarga dan punya seorang anak. Melihat sikap istrinya yang sedikit agak berubah, Gozali mulai menaruh rasa curiga kepada Sinta. Kecurigaan pertama di mana Sinta berpamitan kepada suaminya untuk pergi ke salon langganannya, namun ketika Gozali menghubungi salon tersebut tidak ada nama Sinta yang datang. Keesokan harinya, Sinta mulai berani belak-belakan berpacaran dan bermesraan secara terang-terangan di tempat umum layaknya suami istri. Mereka juga berani bercocok tanam di toilet di waktu sedang nongkrong dengan teman-temannya.
Dan tanpa Sinta sadari di tempat itu terlihat rekan kerjanya Ghazali tak sengaja melihat mereka bermesraan di sana. Ia pun segera memberitahu tentang perbuatan istri Ghazali kepadanya. Tidak berpikir lama Ghazali tidak tinggal diam dan langsung menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari bukti tentang perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Di keesokan harinya Sinta masih tetap saja bermesraan dengan Ridho dan bercocok tanam untuk kesekian kalinya, tanpa ia sadari orang kepercayaan Ghazali sudah mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhannya di belakang Ghazali. Sejak Ghazali tahu tentang perbuatan istrinya, ia mulai menyelidiki sendiri gerak-gerik istrinya pada waktu itu dan berani datang sendiri ke rumah Ridho. Setelah Sinta keluar dari rumahnya, Ghazali langsung menemui Ridho dan mempertanyakan hubungannya dengan Sinta. Tentu saja di sini Ridho berbohong menjawab semua pertanyaan itu. Hingga akhirnya Ghazali melihat kasur rumahnya yang berantakan, yang berarti mereka telah melakukan mantap-mantap di sana. Dan lebih parahnya lagi, hadiah yang Ghazali berikan kepada Sinta saat ulang tahun pernikahannya itu, berada di dekat kasurnya Ridho. Tidak tahan menahan amarahnya, Ghazali langsung memukuli kepalanya dengan keras hingga Ridho pun tewas di tempat. Dengan panik Ghazali langsung membersihkan barang bukti dan rumah Ridho untuk menghilangkan jejak. Ia juga membungkus mayatnya Ridho dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya, hingga akhirnya Ghazali membuang mayat itu di tempat pembuangan sampah. Keesokan harinya datang seorang polisi untuk menanyakan beberapa hal tentang Ridho yang mana mayatnya telah ditemukan di tempat pembuangan sampah, namun mereka sama-sama mengaku bahwa mereka tidak kenal dengan yang namanya Ridho sama sekali. Namun ketika polisi itu pergi, di sini Sinta merasa sangat sedih atas kematian pacarnya itu. Pada siang harinya, Sinta terkejut melihat benda yang ia berikan kepada Ridho sudah berada di rumahnya lagi. Dan di sini Sinta sudah mulai mencurigai suaminya atas kematian pacarnya itu. Namun Ghazali malah balik marah kepada Sinta atas perselingkuhannya yang ia lakukan di belakang Ghazali. Sinta terkejut ternyata perbuatannya itu sudah diketahui suaminya sendiri. Ia pun meminta maaf kepadanya atas semua kesalahan yang ia perbuat. Di akhir film, terlihat Ghazali ingin menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun Sinta melarangnya dan berencana mengajak Ghazali untuk kabur dari negara tersebut. Memulai hidup baru lagi dan juga dengan nama baru. Film pun selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian terima kasih.